Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Inna syaitana sak temene setan, setuhune atau sak temene setan lakum kedue sira kabeh aduun iku dadi musuh. Fattakhidhu mongko padha ndadekake sira kabeh, jadikanlah hu ing setan. Jadikan apa? Aduan ing musuh. Bagaimana cara kita menjadikan setan sebagai musuh kita? Kata Allah ya, kita disuruh menjadikan setan sebagai musuh kita. Caranya bita'atillahi, kelawan taat maring Allah. Jadi idzofah bimana lam. Bita'atillahi kelawan taat maring Allah. Wala tuti'u lan ojo podo taat sira kabeh. Wala tuti'u lan ojo podo taat sira kabeh ing setan. Jadi cara menjadikan setan sebagai musuh, caranya kita taat kepada Allah dengan tidak taat pula kepada setan itu sendiri. Innama yad'u, innama ora angin pestini, tidak lain hanyalah yad'u ngajak sapa setan hisbahu ing balane setan, hisbahu ing balane setan, atba'ahu tegese pengikute setan, fil kufri ing dalam kekufuran. Fil kufri ing dalam kekufuran. Liyakunu supaya ana, liyakunu supaya ana sapa hisbahu min ashabis sa'iri, iku tetep saking pira-pira wong kang manggon neraka sa'ir. Min ashabis sa'iri, iku tetep saking pira-pira wong kang manggon neraka sa'ir, termasuk para penghuni neraka sa'ir. Annari tegese wong kang manggon neraka, asyadidati kang banget panase apa annar. Alladzina rupane wong akeh kafaru iyalah alladzina rupane wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina lahum iku tetep kedue alladzina kafaru adzabun utawi siksa syadidun kang banget larane. Walladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina, walladzina adapun orang-orang walladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha ngamal sapa alladzina, ngamal as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Jadi ngamale kudu akeh, enggak cukup amal sithik, kudu sing akeh. Lahum iku tetep kedue alladzina amanu wa amilus sholihah, rusuknya maghfiratun utawi ampunan, maghfiratun utawi ampunan saking Allah, wa ajrun lan ganjaran kabirun kang banget gedene apa ajrun. Jadi segotnya mubalaghah, bukan kabirun tapi kabirun kang banget gedene apa ajrun. Hadza utawi ikilah alladzina kafaru bayanun bayanu maya iku njelasake suci-wici, menjelaskan sesuatu. Bayanu ma iku njelasake suci-wici limuwafiqis syaitani maring pira-pira wong kang
maring pira-pira wong kang nocoki setan, limuwafiqi jamak ya, mulia mufiqi asalnya limuwafiqina ya, limuwafiqi syaitana ya, kedue wong kang padha, kedue pira-pira wong kang nyocoki setan. Wa ma lan jelasake wong limukhalifihi kang ya limukhalifihi ya maring pira-pira wong kang nulayani setan. Jadi ayat ini menerangkan satu sisi para pengikut setan dan satu sisi para pembangkang setan. Wa nuzila lan den turunake apa ayat fi Abi Jahlin ing dalem Abu Jahal wa ghairihi lan liyane Abu Jahal. Jadi ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, salah satu musuh terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih di Mekah, bahkan sampai ke Madinah pun juga sama. Surat Saba ayat 6, tafsir Jalalain. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Lakum aduun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Maka dari itulah jadikanlah dia itu sebagai musuh. Maka jadikanlah dia itu sebagai musuh. Dengan cara, dikasih tips ya, dengan cara taat kepada Allah dan tidak mentaati setan. Titik. Setan itu tidak lain hanyalah innama yad'u. Setan itu tidak lain hanyalah mengajak para pengikutnya dalam kekufuran. Sesungguhnya setan itu tidak lain hanyalah mengajak para pengikutnya dalam kekufuran. Supaya para pengikutnya itu akan menjadi para penghuni neraka sa'ir, yakni neraka yang sangat panas. Tidak ya, ini yang ayat 6. Para pengikut setan itu adalah orang-orang kafir. Para pengikut setan itu adalah orang-orang kafir yang mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azabun syadidun. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Titik. Sedangkan orang-orang yang beriman, walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh, banyak ya, dan melakukan amal-amal soleh, maka baginya akan mendapatkan ampunan dari Allah, dan pahala ya, ajrun, dan pahala yang sangat besar, kabirun, banget gede nih, yang sangat besar. Titik. Ayat ini, ya ayat ke-7 ya. Ayat ini merupakan penjelasan
Hadza bayanuma. Ayat ini merupakan penjelasan terhadap orang-orang yang menjadi pengikut setan dan sekaligus penjelasan tentang orang-orang yang melawan setan dan sekaligus penjelasan bagi orang-orang yang melawan setan. Titik. Ayat ini diturunkan oleh Allah berkaitan dengan perilaku buruk, berkaitan dengan perilaku buruk Abu Jahal dan lainnya, ya, dari kalangan orang-orang kafir, minal kuffar, ya, dari kalangan orang-orang kafir. Gitu ya. Jadi yang perlu dicatat adalah ada satu automatically ada satu perbuatan yang menjadi otomatis, perbuatan itu kita lakukan otomatis kita akan diampuni oleh Allah. Nanti akan lebih gamblang ketika kita ngaji Ihya Ulumuddin. Apa itu? Jadi Allah memberikan statement alladzina walladzina amanu wa amilus sholihah lahum maghfirah. Jadi Allah secara tegas, orang yang mau beriman kepada Allah dan mau melakukan berbagai amal soleh, maka dia mendapatkan ampunan. Loh, ampunan ini tanpa diminta? Iya. Tanpa meminta ampunan? Iya. Tentu berkaitan dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Berkaitan dengan sesuatu yang kita, mohon maaf, tidak tahu bahwa itu salah. Tidak tahu bahwa itu tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi kita nggak tahu. Mohon maaf ya, kadang kan berkaitan dengan protes terhadap qada Allah, gelendengi, macam-macam. Tidak sadar itu adalah menunjukkan ketidakimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meragukan masa depan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu enggak pernah dipahami dengan baik. Sehingga apa? Masa depan itu selalu menjadi sesuatu masalah besar. Nanti gimana ya? Saya kalau nikah, bagaimana nanti saya punya anak? Bagaimana nanti saya? Mikirnya terlalu berat, terlalu berlebih-lebihan. Padahal Allah sudah ngasih kata kunci, kalau siapa saja yang mau bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, maka Allah akan ngasih makhraj, ngasih solusi. Tidak hanya solusi, ngasih rezeki dari jalan yang tak terduga. Lah, statement-statement ini kita sering lupa. Masalah kan itu. Nah, tentu kalau kita sadar harus minta maaf. Yang kedua, ya, dalam keterangan Ihya Ulumuddin, babul ilmi wa fadli ahlihi, tentang bab ilmu dan keutamaan orang yang ahli ilmu. Kita ini loh, berjalan dari kamar menuju majlisul ilmi, dari rumah bisa jadi, dari kamar bisa jadi, menuju majelis ilmi, ya. Fi kulli khatwatin, setiap langkah kita adalah maghfiratun, adalah ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita yang kita tidak tahu itu dosa. Itu satu, hadis Nabi. Kedua, kalau kita ngaji Fathul Mu'in, contoh ya, seseorang yang selama hidupnya, mohon maaf ya, bisa jadi kita, selama hidupnya itu pernah melakukan sholat, ya toh, tapi nggak tahu bahwa sholatnya itu tidak sah. Contoh, pada hari Selasa tahun 2022, selewat rong tahun toh, dia sholat sarungnya ternyata bolong, bolongnya pas aurat, artinya tidak sah, tapi dia tidak tahu. Terus priben ini, ya sudah, maka Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan, ya sudah, tambahlah dengan amal ibadah-ibadah sunnah, ya ini sholat sunnah. Berarti sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan, amal solih kalau menggunakan pendekatan atas ini adalah untuk menutup barangkali sholat-sholat kita yang dulu-dulu pernah ada yang tidak sesuai. Tapi kita tidak tahu. Kalau sholat nggak sesuai atau nggak benar kita tahu, ya diqadha, wajib itu. Cara
menurut fikihnya seperti itu. Tapi kalau kita nggak tahu bahwa sholat kita nggak sah, ya sudah. Caranya ditambal dengan ibadah sholat sunnah. Sebagaimana ibadah puasa wajib, puasa Ramadan, kita tidak tahu apakah puasa kemarin yang sudah sejak balik sampai sekarang, puasa kita apa semuanya beres. Ya kemudian ada situ. Cuma kita nggak tahu. Gimana caranya? Ya perbanyak ibadah puasa sunnah. Jadi puasa sunnah, sholat sunnah itu adalah salah satu upaya untuk menutup kesalahan-kesalahan sholat. Barangkali sholat fardu kita ada yang bolong atau yang nggak sah, maaf. Tapi kita nggak tahu. Puasa juga sama. Nah, kembali kepada ayat ini. Sebagai landasan epistemologi, amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang yang beriman, maka secara otomatis bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dikomparasikan dengan 3 kitab seperti itu. Jadi sehingga maknanya piye? Yo ngakeh-ngakehno amal apik, memperbanyaklah amal baik. Maaf, sedekah sunnah, kenapa kok sering kita lakukan? Ya barangkali sedekah wajib kita ada yang nggak beres. Loh, kono loh. Berarti kalau sedekah wajib alias zakat kita ada yang nggak beres, nanti kalau kita nggak tahu sampai mati, maka ketidakberesan itu akan ditutup dengan sedekah sunnah yang kita lakukan. Kalau cara berpikirnya seperti ini, ya kita yuk nggak pantas berharap yang lain. Ya kan? Ya barangkali ya saya melaksanakan hanya untuk nutup kekurangan, barangkali ada kekurangan tapi saya nggak tahu. Kan loh. Makanya kalau orang ngaji fikih mesti berpikirnya lebih dalam, lebih komprehensif. Jadi amal-amal sunnah yang kita lakukan itu tidak semata-mata punten untuk mengejar prestasi, mendapatkan pundi-pundi pahala, enggak. Iya itu, tetapi tidak hanya itu. Yaitu apa? Untuk upaya menutup amal-amal wajib yang kita tidak tahu bahwa amal wajib kita adalah tidak sesuai atau tidak sah. Tidak sesuai tapi kita tidak tahu gimana caranya. Ya tadi ditutup oleh amal-amal sunnah. Maka ayat walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun bisa kita pahami. Orang yang beriman dan melakukan banyak amal soleh akan mendapatkan ampunan. Konon maknanya. Berarti singkat kata, awak dewi ini kita harus memperbanyak amal-amal kebaikan. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Konon, tidak tahu kita ini. Sing wajib-wajib, ada yang kurang. Ada. Puasa, zakat, pemenang kuwi. Nah, sholat, itu macam-macam. Titik.